Pernah dengar kalimat ini? Bercanda boleh, tapi jangan sampai menyinggung. Kedengarannya bijak, tapi siapa yang menentukan tersinggung? Dan yang lebih penting, apakah orang pantas dipenjara hanya karena ada yang tersinggung? Hari ini kita akan membahas kasus Pandji Pragiwaksono. Kenapa dia diprotes? Kenapa dilaporkan? Dan apa artinya semua ini bagi kebebasan berekspresi di Indonesia? Pandji Pragiwaksono, seorang komika, menyampaikan materi stand-up komedi berjudul Mensrea. Isinya, kritik sosial, satir, sudut pandang yang tajam dan tidak nyaman bagi sebagian orang. Akibatnya, demo, laporan polisi, tuduhan menyinggung kelompok tertentu. Pertanyaannya, apakah saat video ini dibuat, Pandji sedang dipenjara? Jawabannya tidak. Sampai saat ini, Pandji masih bebas dan kasusnya masih di tahap pemeriksaan. Tapi yang menarik bukan itu. Yang menarik adalah pola yang mulai terasa familiar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Apakah Pandji salah? Jawabannya, secara etika, orang boleh tidak setuju. Tapi secara hukum dan demokrasi, ekspresi seperti ini tidak otomatis salah. Kenapa? Karena stand-up komedi adalah ekspresi. Kritik terhadap ide atau organisasi bukan kejahatan. Tersinggung bukan unsur pidana. Kalau hukum bekerja berdasarkan perasaan. Hari ini komika, besok dosen, lusa jurnalis, minggu depan, mungkin kamu sendiri. Apakah Pandji pantas dipenjara? Ini harus dijawab tegas. Tidak, Pandji tidak layak dipenjara. Kenapa? Karena penjara itu untuk kejahatan nyata, untuk kerusakan nyata, untuk kekerasan, korupsi, dan kriminal serius. Bukan untuk pikiran, humor, opini, atau kritik non-kekerasan. Kalau semua yang menyinggung di penjara, stand up mati, kritik mati, demokrasi tinggal slogan. Di titik ini, banyak orang langsung teringat satu nama, Ahok. Tanpa mengulang debat lama, ada satu pelajaran besar. Negara secara prosedur hukum berjalan, tapi substansi kebebasan berekspresi dikorbankan. Putusan bisa sah di atas kertas, tapi tetap gagal melindungi hak konstitusional warga. Dan kalau pola itu terulang ke Pandji, apa artinya jika Pandji sampai di penjara? Kalau Pandji di penjara hanya karena ekspresi dan satir, maka itu berarti negara gagal melindungi kebebasan berekspresi. Negara tunduk pada tekanan massa. Hukum berubah jadi alat menenangkan emosi. Kritik dianggap ancaman. Negara yang kuat tidak takut pada kritik. Negara yang lemah mengkriminalkannya. Seharusnya negara melindungi hak, bukan perasaan. Ini poin penting. Negara tidak bertugas melindungi perasaan semua orang. Tapi negara bertugas melindungi hak semua warga, termasuk yang tidak populer. Kalau standar hukum adalah siapa paling tersinggung maka dia yang menang. Maka minoritas pemikirannya akan selalu kalah. Diskusi mati. Yang hidup hanya ketakutan. Kesimpulannya, mari kita simpulkan dengan jujur. Pandji tidak pantas dipenjara. Kritik dan humor bukan kejahatan. Tersinggung bukan alasan memenjarakan orang. Negara yang menghukum ekspresi, sama saja mengakui kelemahannya sendiri. Hari ini Pandji, dulu Ahok, besok bisa siapa saja. Kalau kamu setuju bahwa demokrasi butuh ruang berbeda pendapat, hukum tidak boleh dikendalikan emosi. Kritik bukan musuh negara. Silakan like, subscribe, dan bagikan video ini. Bukan untuk membela satu orang, tapi untuk membela hak kita semua untuk berpikir dan berbicara. Terima kasih sudah menonton.